tapi oma begini-begini, hilang 2 juta, 10 orang datang, 100 orang datang, ginjal di Pegadaian. Jadi mendingan gak usah jadi bupati Pak, takutnya saya korupsi. Ya tuh, mending jadi artis, karena yang dia takuti hanya 2 hal. 1, dirjen pajak. Yang kedua, gereja perpuluhannya. Soalnya di gereja kadang minggu terakhir diumumin di atas mimbar, jangan lupa perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Bagi jemaat yang memberi, kembalikan apa yang Tuhan punya, jangan sampai Tuhan ambil dengan cara sendiri. Nah, itu kita langsung nunduk di gereja, yang bukan ditolong ini kan. Apalagi kita ngasihnya harus tiap bulan. Nah, buat Cina Pak, kadang suka kepikiran kok 10% gitu. Maksudnya nggak bisa kurang gitu ya. 10 tiap bulan lagi. Dan gitu kita yang ngasih, ibu gembala yang pakai birkin. Pak Gembala yang tadinya jam tangannya Seiko berubah jadi Patek Philippe gitu kan. Lah buat jam tangan di jam dinding aja gua masih Seiko. Saya itu kasih kisah nyata loh Pak, serius Pak. Di saat saya dulu masih gembel jalanan, saya ngasih perpuluhan 200.000 tiap bulan, nggak pernah keberatan Pak. Sampai di saat jadi artis, penghasilan saya per bulan saya harus ngasih 40 juta ke gereja. Saya kok cuma kecil itu. Saya telepon gembala, Bu boleh nggak nego dikit gitu. Gede banget nih 40 juta. Tapi teman mau ingetin, jangan baku itu dan Tuhan, nanti Tuhan balas habis dengan nomor. Oh yaudah. Wah, mau ke gereja, mau kaget ibu gembala yang tadinya nggak punya kalung panjang, kalungnya panjang. Saya langsung mikir, isi goblok di gue dibeli cincin. Duh, Tuhan, stres mau langsung ke Tuhan. Saya nggak ke gereja mau 9 bulan Tuhan marah bohong. Nggak ke gereja mau Tuhan, kita yang cari doi, dia yang beli cincin. Aduh, tapi Tuhan tegur mau. Dan saya sampai hari ini adalah yang memberi perpuluhan paling rajin di Indonesia. Dan itulah yang membuat bukti nyata Tuhan memberkati Mongol, karena Maleakhi 3:10 cek kalau ada makanan tidak di atas meja. Dan ternyata sampai hari ini makanan itu Tuhan tetap beri buat Mongol. Ya, tapi orang nanya, yakin lo ngasih tiap bulan? Tidak. Saya tidak pernah ngasih perpuluhan tiap bulan Bapak Ibu. Saya memberi perpuluhan setiap kali saya dapat. Karena kalau saya kumpul, Cinanya yang keluar. Aduh, kayaknya sepatu Adidas baru keluar lagi nih sampah, batal perpuluhan. Tapi kalau saya ngasih perpuluhan setiap kali saya manggung dapat honor, langsung saya transfer ke gereja, tidak menunggu berbulan. Itu. Jadi sampai hari ini dengan ribuan orang menjatuhkan Mongol, heboh Mongol sudah pindah agama, hebohin Mongol kumpul kebo. Paling top tuh heboh Mongol pindah agama. Padahal sorry Pak, selama babi kecap Manado masih ada, aku tidak akan pernah menjual Kristus dari hidupku. Sayang babi kecap Manado, enaknya minta ampun sayang. Jadi sampai hari ini saya masih tetap manggung. Besok saya juga dubbing film. Sabtu saya manggung hari Minggu saya manggung ibadah jam 8 pagi, terus acara di Kebun Jeruk jam 10:30, jam 1 ibadah gereja, malamnya pembekalan anggota MPR dan DPR RI. Kenapa lu di situ Mol? Karena di depannya kata teman kabarnya katanya ada Liliana. Mereka mau memberikan apa namanya? Memotivasi anggota dewan. Kenapa mau diajak gitu? Dia mau biar lu yang PA-nya gitu. Mereka yang benernya lu yang miringnya. Ya, aman Bang. Udah kasih 2-3 menit ya. Ketakutan soalnya panitia makin panjang makin mahal bayarnya. Padahal tenang, ini juga Logos per ulang tahun ya. Hadirin ini kue bukan ulang tahun ini kayaknya. Ini kayak kue nikah. Sama pesen kue. Ini kalau orang Manado datang siapa yang mau kawin ini? Tapi nggak apa-apa. Buat para pengusaha yang hadir hari ini, apapun usaha yang Anda jalani, tetap sertakan Tuhan. Nggak usah khawatir orang mau bilang apa, lakukan aja selama masih Tuhan yang berperkara dalam hidupmu, maka semuanya pasti akan Tuhan bela. Ya kan, nggak usah khawatir. Saya juga udah ratusan kali mau dijatuhin orang
saudara. Dikirimin santet di depan rumah Mongol, bahkan orang-orang rumah sampai pada ketakutan. Saya bilang enggak, saya nggak akan pernah ambil rohaniku karena Tuhan yang janji sama Mongol. 1 Yohanes 5 ayat 18, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan iblis tidak akan pernah bisa menjamah. Amin. Jadi mulai hari ini gak usah takut sama setan di Indonesia, karena setan di Indonesia 80% difabel. Gak ada setan Indonesia yang menakutkan. Semua cacat setannya, dari susur ngesot, dari gombel, pocong, semua difabel, semua cacat. Ngapain takut itu? Apalagi kita yang makan babi. Ya kan? Bukannya Yesus ngusir setan di Gerasa, masuk kemana setannya? Ke babi. Berarti babi ada. Kita makan babi, berarti kita makan babi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.